Hai Sobat Joni, apa kabar? Seneng banget nih hari ini aku Brenda Kwan dan kembali menemani Anda tentunya dalam acara Cerita Joni. Ngiming-ngiming, hari ini aku bakalan ngajak kalian ke satu tempat yang banget, dimana ini merupakan tempat usaha kecil menengah juga seperti biasa. Dan yang paling kerennya lagi yaitu dimana hari ini kita akan melihat tempat kerajinan tangan yang pastinya juga ini sangat kental akan budaya Indonesia. Karena ini kerajinan tangannya nggak kaleng-kaleng, say. Kalau gitu penasaran, langsung aja yuk kita capcus lihat ke dalam ada apa aja sih. Permisi. Halo, mau beli? Oh bukan, ini bukan warung permen ya. Jadi ini merupakan tempat kerajinan tangan ya. Ngomong-ngomong, aku kenalan dulu dong. Aku lagi ngobrol sama siapa sih nih, Mbak? Saya dengan Nia. Oh halo Kak Nia, Mbak Nia. Aku Brenda, salam kenal ya. Duh ini keren banget. Jadi ini aku lagi ada di rumah Tanah Liat Citra. Bisa dilihat kiri, di kanan, di depan, di belakang ini semuanya penuh dengan kerajinan tangan. Dan ternyata ini nggak cuma tanah liat aja ya Mbak ya. Ada banyak banget ya. Cuman sebenarnya sih aku banyak banget nih pertanyaan buat Mbak Nia. Kira-kira mau ngobrolnya di mana nih? Oh iya, di dalam aja yuk Kak ya. Oh, yaudah yuk cus, kita langsung aja ke dalam. Iya silahkan. Nah Sobat Joni sekalian, sekarang kita udah di tempat yang lebih adem dan kita juga bisa ngeliat ini berbagai hasil yang dipajang di sini ya. Ada wayang, terus ada yang lain-lain sebagainya. Apa jangan-jangan ini juga dibikin dari tanah liat nih? Iya, betul. Hah seriusan ini juga dibikin sendiri? Oh ya ampun, ini bagus banget, lucu banget. Yang aku dudukin juga ini ternyata hasil dari tanah liat loh. Oke baiklah, ini benar-benar menarik ya Sobat Joni sekalian. Pastinya penasaran dong, apakah yang ada di balik layar dari rumah Tanah Liat Citra ini? Kalau gitu aku mau tanya dong awalnya nih ya Mbak ya, dimana sebenarnya untuk usaha ini apa sih yang menjadi inspirasi Mbak gitu untuk bisa membangun usaha rumah Tanah Liat Citra ini? Yang menginspirasi adalah ingin melestarikan seni budaya bangsa Indonesia, dan di situ kita pengen mengedukasi kepada anak-anak untuk melestarikan seni budaya bangsa seperti keramik, batik tulis. Jadi tuh nggak cuman keramik aja ya dan juga wayang, tapi bahkan batik tulis pun bisa. Batik tulis berarti kalau misalnya aku mau bikin batik tulis 10 meter bisa gitu? Bisa? Bisa seriusan? Tapi so far ada nggak yang kayak gitu? Oh belum Maksudnya, sih, belum. kalau kami masih melayani yang seperti taplak meja atau sapu tangan. Ih lucu banget, jadi tuh batik tulis bener-bener handmade, motifnya itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu betul. ya, lucu banget. Dan untuk usaha ini sebenarnya dibangunnya dari tahun berapa sih Mbak? Usaha ini dibangun dari tahun 2009. 2009. Oh berarti masih zaman-zamannya apa ya, masih belum terlalu booming tuh yang namanya online shopping dan lain sebagainya. Belum ada. Terus strategi marketingnya gimana tuh Mbak? Kalau strategi marketingnya kita lebih kepada door to door ke sekolah-sekolah, karena memang yang menjadi sasaran utama produk kita ini untuk ke sekolah-sekolah gitu. Jadi kita sekolah-sekolah door to door gitu. Karena zaman dulu kan nggak ada tuh yang namanya online shopping seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya, itu masih belum ada ya. Belum ada. Akhirnya menggunakan sistem door to door, dan itu tuh menawarkannya adalah yang pertama workshop untuk anak-anak kecil dulu ya. Pada bahan bakunya dulu Kak. Bahan kita bakunya awalnya dulu. Kita bahan baku gitu. Sebenarnya yang kita jual pada awalnya bahan baku, terus kita berinovasi gitu untuk menyediakan pelatihannya. Baik. Tapi nih Kak, kalau misalnya untuk sekarang sendiri gitu ya, apakah masih tetap menggunakan sistem door to door atau sekarang pun sudah ada toko offline dan juga toko online? Sekarang udah lebih maju ya Kak ya, maksudnya kita udah lebih kepada sosial media, ada marketingnya gitu. Jadi marketing itu melalui telemarketing, terus di situ ada sosial media, terus di situ kita juga udah ada IG-nya, Rumah Tanah Liat Citra Official, terus ada Facebook atau page-nya yaitu Rumah Tanah Liat Citra, dan di situ kita juga ada toko online-nya yaitu Tokopedia, Lazada dan juga Shopee. Tinggal langsung cari aja Rumah Tanah Liat Citra. Iya betul. Oke, di situ tuh kita bisa ketemu apa aja sih selain tanah liat? Mungkin ada kerajinan tangan dan lain sebagainya gitu. Iya, banyak di situ kerajinan tangannya ya. Seperti tadi kan ada keramik, wayang, terus di situ ada batik tulis, terus di situ kita ada melukis kaos, di situ ada melukis gerabah. Katanya
katanya si tanah liat ini sangat bagus untuk kulit, mencerahkan kulit dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih misalnya aku mau pakai itu buat dibuka gitu, bagus nggak? Oh, bukan Kak, itu udah ada sendiri yaitu beauty clay. Oh, beauty yaitu clay. tanah yang memang khusus buat masker, terus di situ ada sabunnya juga. Untuk tanah liat itu kalau misalnya kita baca di internet juga sebenarnya udah banyak sih ya informasi yang mengatakan bahwa untuk tanah liat sendiri ini sangat bagus untuk kulit. Tapi jangan sekali-sekali pakai yang khusus untuk membuat kerajinan tangan, karena memang udah ada sendiri nih ya yang khusus untuk kulit, karena memang sudah di apa namanya? Iya. Diolah khusus ya. Diolah Dan terlebih kita dahulu. juga aman Kak, tanah liat kita memang kelebihannya kita sudah aman karena sudah teruji lab Sukovindo Jakarta. Jadi tanahnya sudah tanah yang lembut, lentur, jadi mudah dibentuk dan aman buat anak-anak. Kalau misalnya tanah liat dari Rumah Tanah Liat Citra ini memang sudah teruji klinis dan juga sudah disterilisasi terlebih dahulu. Betul. Jadi aman nih untuk anak-anak. Tanpa bahan kimia. Oh baik, ih keren banget ya. Dan untuk kalian semua nih yang pengen melihat berbagai produk-produknya bisa langsung aja cek di online shopnya. Di Shopee ada, di Tokped ada, di Lazada ada. Itu ada di Rumah Tanah Liat Citra. Dan untuk kalian yang pengen tahu berbagai katalognya langsung aja cek di Instagramnya yaitu Rumah Tanah Liat Citra Official. Nah kira-kira nih Mbak, aku kan ini nih apa namanya barusan tadi tahu di mana bahwa banyak sekali produk-produk yang dijual secara online. Biasanya kalau misalnya online itu kita yang melakukan pengiriman dong. Iya, nggak betul. sih? Biasanya kalau misalnya pengiriman itu ada kendala nggak sih Mbak? Memang pengalaman pribadi saya kalau pesan sesuatu gitu pengirimannya lewat JNE dan itu aman dan sesuai estimasi. Jadi kami mencoba untuk pengiriman kita juga ketika ada yang online pakai JNE dan itu aman dan sesuai estimasi seperti itu. Karena kan memang produk kita pecah ya, gampang pecah ya Kak ya. Jadi kita memang membutuhkan ekspedisi yang memang aman, terpercaya gitu. Kira-kira nih biasanya juga kan ada tuh customer yang pengen banget barangnya sampainya besok. Itu pernah dapat kendala juga nggak Mbak? Kan kita tahu ada DNA yes ya Mbak, yang esok sampai ya. Iya. Jadi kita menggunakan itu. Oh jadi sebenarnya Mbak ini sudah benar-benar hafal sekali ya mengenai produk-produk dari JNE yang ditawarkan seperti itu. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih sama Mbak Nia ya, kira-kira tahu nggak apa sih itu GLC? Oh nggak tahu Mbak. Nggak tahu. Baru Kalau gitu dengar. aku mau kasih tahu ya biar ada semakin banyak lagi nih pengetahuan dan juga informasi mengenai JNE dan juga Sobat Joni harus tahu nih dimana untuk GLC sendiri merupakan GNA Loyalty Card. Yang ini merupakan salah satu program membership untuk Anda sekalian yang apabila melakukan transaksi minimal Rp25.000 akan mendapatkan 1 poin dan poin tersebut bisa diakumulasikan sehingga bisa mendapatkan merchandise nih. Ditukar aja itu poin-poinnya dan merchandise-nya itu merchandise eksklusif persembahan dari GNA. Dan ada kelebihan satu lagi nih Mbak, dimana untuk customer service-nya ini aktif selama 24 jam. Kalau seandainya kalian nih punya keluhan dan juga komplain, terus pengen tahu updatean paketnya di mana, jam 3 subuh itu bisa langsung telepon. Wow. Karena memang udah ada gitu loh ya customer service yang standby 24 jam siap keren. untuk melayani kita semua. Iya Kak, keren-keren. Terima kasih Kak informasinya. Pasti dong. Nah, aku mau kasih tahu lagi nih satu informasi lagi. Dimana untuk Mbak mungkin dan juga Sobat Joni yang ada di rumah yang pengen menjadi salah satu membernya juga, bisa langsung aja daftar di website yang ada di bawah ini atau di glc.jna.co.id. Ikutin aja prosedurnya dan abis itu udah deh kita langsung menjadi salah satu member dari GLC. Keren kan? Iya keren. Keren banget dong. Nah kira-kira Mbak ya, aku mau tanya juga dong untuk harapan Mbak ke depannya mengenai usaha ini seperti apa sih? Untuk harapannya ke depannya bisa dikenal banyak orang ya Kak ya. Bahkan seluruh orang di Indonesia bahkan di luar negeri kenal dengan Tanah Liat karena Tanah Liat ini memang bagus kan untuk melestarikan seni budaya bangsa gitu. Jadi bisa merambah ke semua sekolah-sekolah dan semua kalangan. Untuk usaha ini nggak hanya sekedar dari segi income-nya saja, namun juga kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia ini nggak kalah keren loh dari budaya luar. Dan kira-kira nih Mbak, ada nggak sih tips untuk para pengusaha yang baru merintis usahanya? Ketika kita usaha apa pengusaha baru gitu ya, harus ulet, simultan,
berinovasi atau berkreativitas untuk pantang menyerah gitu. Karena untuk merintis usaha itu kan nggak gampang, nggak mudah. Jadi perlunya adanya inovasi dan kreativitas. Untuk usaha sendiri kan pasti banyak sekali pesaingnya. Iya, Kita betul. harus tetap untuk berinovasi, berkreasi, Iya. jangan menyerah. Dan Karena ini keren banget memang loh. akan banyak aja Kak pesaing-pesaing gitu, tapi kita harus, pelayanan kita harus excellent gitu. Karena dengan pelayanan yang excellent, orang itu akan nggak akan berubah pikiran untuk memilih ke yang lain gitu. Jadi akan mempercayakan dengan, contohnya di sini Rumah Tanah Liat Citra, kita mempertahankan pelayanan yang excellent dan terus berinovasi untuk menjadi yang lebih baik. Keren banget. Terima kasih loh Mbak Iya, Nia sama-sama, Kak. atas tipsnya untuk kita semua hari ini. Tuh, untuk kalian semua para pelaku usaha UKM, terutama untuk sahabat Joni yang lagi nonton di rumah, jangan sampai menyerah. Dari tahun 2009 lo door to door loh. Zaman sekarang kita sudah dimanjakan yang namanya dengan teknologi. Jadi jangan sampai untuk menyerah seperti itu. Salah satunya aku nggak akan menyerah untuk bagaimana cara bisa belajar tentang dunia pertanah lihatan. Aku boleh praktek nggak sih Mbak? Oh iya, silahkan, boleh kalau kakak mau coba, silahkan di sini. Yeay, kalau gitu yuk ikut aku, kita bakalan praktek. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pelatihan membuat tanah liat atau membuat keramik. Yang pertama di sini ada bahan bakunya yaitu tanah liat. Yang kedua di sini ada alatnya yaitu rip, ada 3. Yang ketiga di sini ada kain penghalus. Yang keempat di sini ada sudip. Yang kelima ada busur. Yang keenam ada alat pemotong. Yang ketujuh ada tusuk gigi. Yang kedelapan kita ada mangkok yang berisi air. aku Brenda Kwan ya. Biarpun masih bentuknya kayak cangkir begini, tapi ini adalah buatan aku sendiri, jadi aku sangat bangga. Nah, itu dia perjalanan aku hari ini. Kita udah mengenal juga apa sih yang ada di dalam Rumah Tanah Liat Citra ini ya kan. Aduh, makasih banget loh Mbak. Aku banyak banget nih belajar hari ini. Aku akhirnya menyentuh yang namanya clay. Aku tuh biasanya tuh mainnya plastisin soalnya. Clay kan alami Kak. Oh iya, betul sekali. Dan aku senangnya tuh teksturnya tuh adem, Iya. ya kan. Nah, itu dia, ternyata nggak cuman ada kerajinan tangan aja, namun ada juga nih produk-produk untuk kecantikannya. Bisa langsung cek di mana aja sih Mbak? Ada di IG Rumah Tanah Liat Citra Official dan ada di fanpage atau Facebooknya di Rumah Tanah Liat Citra atau di toko online kita Rumah Tanah Liat Citra. Pokoknya langsung aja ketik semuanya di Rumah Tanah Liat Citra ya. Iya. Mau itu di Instagram, Facebook, fanpage ataupun di Tokopedia, di Shopee juga Iya, ya, dan juga ada di di Lazada, Lazada, iya. seperti itu. Banyak banget kan. Dan untuk kalian semua jangan sampai lupa deh follow juga nih official account Instagram kami di JNE_ID. Dan juga untuk kalian semua yang pengen nonton berbagai konten-konten seru dan menarik dari JNE, langsung aja subscribe YouTube-nya di JNE. Dan untuk kalian yang suka banget dengan konten hari ini, jangan lupa di like, di share ke teman-teman kalian, dan juga komen aja deh nextnya kita mau kunjungin di mana lagi ya. Oke, akhir kata saya Brenda Kwan dan juga Nia. hari dari ini Rumah kita akan pamit undur diri dulu dan sampai jumpa dalam rangkaian acara Cerita Joni berikutnya. Dadah!